Shalom, selamat malam saudaraku. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Yesus bersukacita dalam roh. Mari kita dahului dengan berdoa. Bapa kami di surga, biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Lukas pasal 10 ayat 21. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Pada peristiwa lain, pada saat menghadapi musuh yang dahsyat, maut masih gula hati Yesus. Yohanes 11 ayat 33. Kesusahan karena kematian sahabatnya Lazarus menimbulkan duka cita. Ia menunjukkan kuasanya untuk membangkitkannya. Ke-70 muridnya yang kembali dengan kesuksesan membuat hati Yesus bersuka cita. Karena kita pun mau menggembirakan hatinya. Perhatikanlah apa yang menyebabkan Tuhan bersuka cita. Pertama, para rasul telah menyerahkan diri kepada kehendak Yesus dan memberitakan Injil itu di berbagai kota dan desa. Yang kedua, mereka memberitakan kerajaan itu secara urgent dan meyakinkan. Tiga, mereka telah dikuatkan oleh hadirat Yesus, sekalipun secara pribadi ia tidak hadir. Keempat, oleh iman pada Yesus, mereka telah mengalahkan pasukan kejahatan. Kelima, Allah sudah menuliskan nama mereka di surga. Keenam, melalui pengharapan dan kesaksian mereka nyata bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan mereka benar. Yang ketujuh, mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan memberitakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Kekalahan setan itu dikuatkan oleh kemenangan-kemenangan murid-murid Yesus. Ia melihat penipu itu jatuh dari langit seperti kilat. Setan tidak berkuasa lagi atas diri saksi-saksinya yang sudah ditebus ini. Ia tidak dapat lagi mempertahankan kerajaan yang dirampasnya di Taman Eden itu. Dari pihak kerajaan itu, mereka yang kembali kepada Allah harus lahir kembali atau menjadi seperti bayi. Kuasa apapun yang mereka miliki sebelumnya akan hilang dan sekarang mereka harus bergantung pada kuasa oknum lain. Orang-orang yang merasa tidak berdaya telah menaklukkan si jahat dan berhasil merebut orang-orang lain dari cengkeraman iblis. Perlu saudara memiliki ketujuh hal di atas. Apakah hidup saudara membuat Yesus bersuka cita dalam roh? Rahasia setiap kemenangan rohani terletak pada penyerahan mutlak kepada Yesus dan keyakinan yang penuh pada kuasanya. Semakin kita membayangkan tabiat Kristus itu, semakin kita menikmati keselamatan karena kasih karunia-Nya. Akan semakin jelas kita merasakan kelemahan dan kekurangan kita, dan kita akan semakin bersungguh-sungguh memandang kepadanya sebagai keperkasaan dan penebus kita. Dikutip dari buku Sanctified Life halaman 60. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam menjalankan pekerjaan misi keselamatan. Untuk itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus selalu menuntun kami untuk tetap menjadi agen Tuhan menyampaikan kabar keselamatan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.